Selamat malam semuanya para opa oma, kakak adik rohani PH Kids, PH Teens, maaf, di hari Selasa 11 Maret 2025. Seperti biasa, kakak-kakak boleh ya sama Melisa dan Monica boleh jawab pertanyaannya. Dan aku juga boleh ya, Kak Marlin. Oke. Seperti biasa, eh, kalau mau jawab, diangkat tangannya. Nomor satu. Ya Yesus, Engkau sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa. Dan bla 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 bla. A. Lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. B. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. C. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa. D. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Manakah jawaban yang tepat? 3, 2, 1. Milen, oke. Oke, Monica, angkat tangan. Oke, di message ya. Jawabannya A. Dan jawabannya 100. Benar, good job. Lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. Nomor 2. Dalam Lukas pasal 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau bla bla bla. A. Memperoleh kitab suci. B. Memperoleh kekuasaan jabatan. C. Merugikan dirinya sendiri. D. Memperoleh harta kekal. 3, 2, 1. Monica. Ya, boleh dijawab di message. Dan jawabannya adalah C. Merugikan dirinya sendiri. Good job. 100. Lanjut ya. Nomor 3. Dalam kisah para rasul, pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam bla bla bla, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. A. Yesus kita bersaudara. B. Yesus ada sukacita. C. Dia ada harapan. D. Dia kita hidup. 3, 2, 1. Manakah jawaban yang tepat? Oke, Monica. Siapa lagi nih? Iya. Oke, Monica boleh di message? C, jawabannya betul 100. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Dalam kisah para rasul, pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam bla bla bla. Oh my God. Dia kita hidup ya, nomor 4. Oke, nomor 5. Lanjut. Sarai mengganti nama menjadi siapakah? A. Sarah. B. Bara. C. Dara. D. Clara. 3, 2, 1. Pertanyaan ini dibuat ada ya di bacaan dua minggu seminggu yang lalu. Kalau misal pada baca ya pasti tahu. Oke, clue-nya dari kejadian boleh di Google Search, boleh di Bible. Di mana tentang Sarah ini adalah oke. Melisa boleh message atau Eh, Sarah. oke, Sarah, good job. 100. Nomor 6. Oke.
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia bla 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 bla. A. Rajaku dan Tuhan Allahku. B. Di atas segala raja. C. Di bawah kolong langit. D. Dia ada di hatiku. 3, 2, 1. Oke, versi lengkapnya gimana ya? Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Lagu rohani anak-anak. Dia na 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 na. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia di segala. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang Elaine. oke, untuk melengkapi Tadi Elaine angkat tangan. ya di message Oh, dia jawab B. B. Ya, betul ya. Di atas segala raja. 100. Lanjut nomor 7. Dalam nama Ba. Oke, A. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. B. Bunda Maria, Santo Yosef, dan Malaikat Mikael. Amin. C. Putra Bapa, Putra Allah, dan Putra Roh Kudus. Amin. D. Iman, harapan, dan kasih. Amin. 3, 2, 1. Kaylen, jawabnya di message lagi. B. B. Bentar-bentar. Oh, enggak, salah ya. A. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul. Doa kemuliaan. 100. Lanjut. Nomor 8. Siapa yang tinggal dalam bahtera selama 40 hari dan 40 malam? A. Kain. B. Nuh. C. Abraham. D. Habel. 3, 2, 1. Ilen lagi. Di chat. Jawabannya adalah B. Nuh. Good job. 100. Lanjut ya. Nomor 9. Aku percaya akan A. Allah. B. Roh Kudus. C. Malaikat Mikael. D. Malaikat Rafael. 3, 2, 1. Oke. Di aku semua ya jawab ya. Wah, di aku Monica lagi. Tapi Monica E. Allah. Oke. 100. Good job. Terakhir. Aku menanti-nantikan Tuhan ya bla 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 bla. Allah jiwaku menanti-nanti. Allahku yang kupercayai. Allahku yang maha besar. Allahku yang merayakan ulang tahun. Di 3, 2, 1. Jawabannya, aku menanti-nantikan Tuhan Allahku. Ya, kira-kira yang tepat. Ini kayaknya ayat kalimat ya. Boleh di Google search. Clue-nya ada 4. 4 suku kata ya. 4 kata. 1 kalimat dan 4 kata. Aku menanti. Oh, boleh deh kakak-kakaknya. Aku menanti-nantikan ya Tuhan. Ya, Allahku yang kupercayai, Allahku yang maha besar, Allahku yang merayakan ulang tahun.
Ini eh, omongan Daud ya, ucapan Daud. Oke, dikasih clue. B dan C salah. Mau jawab? Max, Monica, Melisa, Ilen. Hmm, yuk, biar nggak buang waktu. Ada yang mau nebak? Oke, di sini Kak Malin, clue-nya dari Mazmur pasal 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan. Ya, Kadian udah kasih tahu. Oke, Ilen. Jawabannya di message. Oke, jawabannya A. Oke, 100. Thank you semuanya buat partisipasinya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita kembalikan pada Kadian atau Kak ini ya, Kak Anselin. Yes, thank you Kak Marlin. Oke, next Elaine, Melisa. Yang bisa on cam kita on cam ya. Yuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Aku udah kirim liriknya di grup PH Teens. Yang bisa untuk buka kamera, boleh tolong buka kameranya ya. Halo Monica. Yang bisa buka kamera yuk. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai dengan doa pembuka. Aku akan bantu doa pembukanya ya. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Ya Bapak, kami mengucap syukur kalau misalnya pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul di dalam komsel ini ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Maka dari itu ajarilah kami ya Bapak, kiranya Engkau bertata dalam penyembahan kami, Engkau bertata dalam komsel ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, tidak ada satupun hal yang menjadi distraction untuk kami, tapi setiap daripada mata kami, setiap daripada hati kami, setiap daripada telinga kami itu tertuju kepadamu, dan hanya Engkau Allah kami yang kudus, Engkau yang patut kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran
wajahnya berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur ku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, biarkan hari ini setiap daripada kami tenggelam di dalam firman-Mu ya Bapa. Engkau ubahkan setiap daripada paradigma dan cara pandang yang salah ya Tuhan. Dan setiap daripada roh yang menentang pengenalan akan Allah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya setiap daripada kami memiliki hati yang mau diajar dan telinga yang mau dengar-dengar dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Singkapkan ya Bapa apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya hari ini kami anak-anak-Mu bisa menangkapnya. Dan lebih daripada itu kami juga mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oleh Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, sebentar aku taruh dulu. Oke. Senang
banget bisa berkumpul di sini lagi sama teman-teman. Rasanya kayak udah lama banget nggak ketemu kalian. Tapi seneng banget hari ini bisa ketemu lagi dan kita bisa mendengarkan renungan singkat lagi. Jadi siapa yang udah siap dengerin renungan, aku boleh minta reaction jempolnya? Yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk. Oke, Monica udah siap, Kanira udah siap, Ilian udah siap, Kadian udah siap. Sip. Melisa juga udah siap, Helin juga udah siap. Sip. Kalau gitu aku boleh minta yang bisa on cam, yuk. Mari kita on cam ya. Supaya enak, bisa lihat-lihat wajah kalian. Rasanya udah lama banget gak berjumpa lagi. Hari ini aku bawain renungannya simple banget. Nama topiknya adalah ada dalam pikiran dan rencana Tuhan. Ada dalam apa? Pikiran dan rencana Tuhan. Hari ini kita akan belajar sedikit dari satu tokoh Alkitab. Namanya adalah Yeremia. Kita tahu Yeremia ya, dia yang menulis kitab Yeremia. Dan juga kitab, kalau nggak salah, Ratapan. Yeremia dan Ratapan itu dua ditulis oleh Yeremia, Nabi Yeremia. Jadi sebelum kita lanjut sedikit dalam firman Tuhan, aku mau kasih kalian sedikit background tentang pelayanan Yeremia di bumi ini. Jadi Yeremia seorang prophet ya, nabi yang dipilih oleh Tuhan. Dia itu pelayanan di waktu-waktu yang sangat amat sulit. Dia pelayanan di waktu yang sangat amat sulit bagi Israel. Ya, jadi kita tahu bahwa pelayanan dia itu sangat amat tidak gampang. 40 tahun dia melayani Tuhan, 40 tahun dia memberitakan Injil, 40 tahun dia mengajar, dan 40 tahun gak ada yang mau dengerin dia. Sedih banget ya. 40 tahun dia ngajar, dia kasih peringatan, tapi 40 tahun itu gak ada yang mau dengerin dia. Dia melayani dari sebelum Israel tuh masuk ke pembuangan di Babel, sampai Israel masuk, sampai Yeremia diangkut ke Mesir, tetap gak ada satupun yang dengerin Yeremia saat dia melayani. Bahkan Yeremia ini melayani di 5 raja terakhir Israel. Tapi pesan Yeremia ini tidak tertangkap oleh orang-orang Israel. Pesan sampaian daripada pelayanan Yeremia tidak ditangkap oleh orang-orang Israel. Karena pesan Yeremia adalah sebuah peringatan, dan orang-orang itu tidak mau mendengarkan peringatan daripada Yeremia. Jadi dari latar belakang itu kita bisa conclude ya, kita tahu bahwa pelayanan Yeremia itu sangat amat tidak gampang dan sangat amat sulit. Tidak ada yang mau mendengarkan dia, seperti pelayanannya itu sia-sia. Tapi kita belajar sedikit daripada buku Yeremia ya. Yeremia 1 ayat yang keempat sampai kelima. Teman-teman yang ada Alkitab boleh buka Alkitabnya, teman-teman yang punya Bible tab boleh dibuka di HP masing-masing ya. Kita belajar dari Yeremia 1 ayat yang keempat sampai 5. Hari ini ayatnya simple banget, kita belajar dari 2 ayat, Yeremia 1, 4 sampai 5. Aku bacakan buat teman-teman, teman-teman juga ikut dari HP masing-masing atau Alkitab masing-masing ya. Yuk kita mulai. Yeremia 1 ayat yang keempat sampai kelima dikatakan, firman Tuhan datang kepada aku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, itu 2 ayat. Dari 2 ayat itu kita bisa belajar firman Tuhan tuh mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada Yeremia bahwa sebelum aku membentuk kamu di rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari sini Tuhan melakukan 4 hal kepada Yeremia. Yang pertama, Tuhan membentuknya. Tuhan membentuknya. Yang kedua, Tuhan mengenalnya. Yang ketiga, Tuhan menguduskannya. Dan yang keempat, Tuhan menetapkannya.
Hari ini kita punya 4 poin dan kita akan bahas sedikit daripada apa yang firman Tuhan katakan kepada Yeremia, dan itu juga sama apa yang Tuhan katakan kepada setiap daripada kita. Apa yang Tuhan katakan kepada Max, apa yang Tuhan katakan kepada Helin, apa yang Tuhan katakan kepada Ilen, apa yang Tuhan katakan kepada Kak Nirna, Kak Marlin, Kak Dian, semua Tuhan katakan ini kepada kita. Ya, yuk kita belajar sedikit. Tadi kita sudah baca ayatnya ya. Tuhan melakukan 4 hal. Tadi sudah disebut. Kita bahas poin pertama dulu. Tuhan membentuk aku. Tuhan membentuk Yeremia seperti Tuhan membentuk aku. Dan bentuk ya, saat Tuhan pakai kata bentuk, itu adalah legit sama seperti di kitab Kejadian. Saat Tuhan bilang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, membuatnya, ya sama seperti itu. Tuhan melakukan hal yang sama kepada setiap daripada kita. Jadi Tuhan tuh gak hanya membentuk Adam dan Hawa, tapi Tuhan membentuk setiap daripada kita. Tuhan membentuk aku. Ini poin pertama. Tuhan membentuk aku serupa dengan gambar dan rupanya. Kita bisa baca ini di Kejadian 2 ayat yang ke-7 sampai 8. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya apa? Manusia yang dibentuknya itu. Jadi dalam creation setiap daripada kita, dalam creation Max, dalam creationnya Helin, Tuhan itu hands on. Tuhan itu melakukan pembentukan. Kenapa Tuhan itu bentuk kita satu persatu sedemikian rupa? Bisa aja dia pakai mesin copy paste ya kan, mesin apa namanya, mesin apa itu sih namanya, mesin kopi ya kan, bisa aja Tuhan pakai itu. Tapi Tuhan membentuk kita satu persatu secara personal. Dia hands on. Kenapa? Supaya kita sadar, kita tahu bahwa kita itu exist, kita itu ada di pikirannya Tuhan, dan kita itu exist dan kita ada dalam rencana Tuhan. Bahwa kehidupan kita itu bukan semata-mata hanya accident atau semata-mata itu ya apa namanya, orang tua aku gak sayang aku, gak ada yang peduli sama aku tuh sebenarnya unwanted atau apapun itu. Kalian harus tahu bahwa kalian jangan gampang merasa tertolak karena kehadiranmu itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang membentukmu. Meskipun mungkin apa namanya, dunia mengatakan bahwa kamu tidak diinginkan atau kamu itu sebuah hal yang apa namanya memburukan keluargamu, tapi kamu harus tahu bahwa Tuhan itu membentukmu. Jadi kehadiranmu dalam dunia ini bukan semata-mata accident, bukan semata-mata tiba-tiba ping ada Helin, ya enggak. Tuhan itu membentuk kalian karena Tuhan punya rencana atas kalian. Maka dari itu kalian harus tahu bahwa kehadiran kalian di dalam dunia ini itu matters. Kehadiranmu itu matters, kehadiranmu itu memiliki dampak. Maka dari itu Tuhan membentukmu. Ya, maka dari itu Tuhan membentukmu spesial. Spesial sekali, tidak mirip orang lain. Bahkan sidik jari kita, semua manusia itu berbeda loh. Tuhan itu membentuknya sedetail itu. Karena kehadiranmu di dunia itu matters. Oke? Itu dari poin pertama. Tuhan membentuk aku serupa dengan gambar dan rupanya. Yang poin kedua adalah Tuhan mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan tadi di kitab Yeremia, aku mengenalmu. Tuhan mengatakan seperti itu. Masa kamu gak mau nempel sama orang yang membentuk, dan gak hanya membentuk kamu, mereka juga, Tuhan juga mengenal kamu. Masa kamu gak mau sama orang yang membentuk dan mengenal kamu? Dari kita di kandungan sampai kita mati, Tuhan tuh udah kenal kita itu gimana. Tuhan tahu masa lalu kita, masa kini kita, bahkan masa depan kita. Mau seburuk masa lalu kita itu apa, mau seburuk masa depan kita itu apa, Tuhan itu tahu. Dan dia tahu, tapi dia tetap sayang kepada setiap daripada kita.
Ya, Tuhan itu sekenal itu kepada setiap daripada kita. He knows me better than I do. Bahkan better than I do. Kita pikir kita kenal diri kita sendiri karena kita yang selalu bersama dengan kita, ya kan? Tapi Tuhan mengenal kita bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Mungkin saat kita punya emotions, ya kan, bahkan kita nggak ngerti kenapa ya kita seperti ini orangnya. Tuhan itu mengenal kita lebih daripada kita itu mengerti diri kita itu kenapa. Like that, ya. Kenapa Tuhan itu bisa mengerti dan mengenal kita? Kita buka di Yohanes 10 ayat yang ke-14. Kok bisa Tuhan tuh mengenal kita banget? Karena dikatakan, akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, begitu juga aku mengenal domba-dombaku dan mereka pun mengenal aku. Aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Itu firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Begitu juga aku mengenal domba-dombaku dan mereka pun, ini adalah kuncinya, mereka pun mengenal aku. Ya, saat kita ngomongin soal mengenal tuh gak hanya Tuhan mengenal aku, gak boleh hanya berhenti di situ, tapi juga aku mengenal Tuhan. Ya, kita baca satu lagi ayat di Mazmur 149 ayat yang ke-1 sampai ke-3. 149 ayatnya ke-1 sampai 3 dikatakan, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Israel tahu siapa yang menjadikannya. Dia mengenal bapaknya. Dan Bapa Tuhan juga mengenal mereka. Tuhan itu mengenal domba-dombanya. Tapi gak boleh berhenti di situ. Kita juga harus mengenal Tuhan. Tuhan kenal kamu, tapi apakah kamu kenal Tuhan? Kita harus mengenali suara gembala kita. Bahwa saat domba itu dipimpin sama gembala, mereka itu mendengarkan suara gembala itu, baru mereka bisa berjalan mengikuti gembala itu. Meskipun gembala itu kenal sama mereka, tapi kalau misalnya domba itu tidak mengenal sama suara gembalanya, domba itu tidak bisa berjalan di dalam jalan yang ditetapkan oleh gembala itu. Maka dari itu kita harus mengenal suara gembala kita. Ya, gimana caranya? Kita harus develop relationship sama gembala kita. Kita harus kenal Tuhan kita itu gimana, dengan apa ya? Dengan membaca Alkitab, dengan saat teduh, dengan worship kita akan mengenal pribadinya, dan maka dari itu kita mengenal suaranya, kita mengenal dirinya, kita mengenal suara gembala kita, dan maka dari itu kita bisa berjalan di dalam jalan yang diberikan kepada gembala itu untuk kita jalankan. Ya, jadi nggak boleh stop di hanya Tuhan mengenal kita, wonderful, tapi lebih Tuhan mengenal kita, yes, tapi setelah itu kita juga harus mengenal Tuhan, ya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengenal kita. Maka dari itu, ayo kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal suara Tuhan? Masa sih kita gak mau dekat sama orang yang kenal banget loh sama kita? Kita itu biasa itu berteman sama orang yang mengerti kita, orang yang aduh baik banget, kenal banget ya sama aku, ya kan? Biasa kita itu maunya bestinya sama orang yang kenal banget sama aku, yang ngerti banget aku. Tuhan itu mengerti kamu bahkan lebih daripada kamu mengerti diri kamu sendiri. Tuhan mengenal kamu bahkan lebih daripada kamu mengenal diri kamu sendiri. Masa kamu gak mau dekat dengan orang yang gak hanya membentuk tapi juga mengenal kamu? Ya, itu poin kedua. Poin kedua tadi adalah Tuhan mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Poin ketiga, apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia, aku menguduskanmu. Daripada itu kita bisa belajar bahwa Tuhan menguduskan aku seperti Dia menguduskan Yeremia menjadi milik kepunyaannya. Tuhan menguduskan aku menjadi milik kepunyaannya. Menguduskan. Kita baca sama-sama di Ibrani 10 ayatnya ke-10. Teman-teman boleh ikuti, dibuka juga sama-sama. Ada yang udah ketemu? Ibrani 10 ayatnya ke-10. Dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
Firman Tuhan mengatakan satu kali dikuduskan, satu kali saja, nggak perlu dua kali, satu kali saja Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menguduskan dan mengampuni kita. Sekali saja itu cukup. Satu kalilah kita dikuduskan dari Tuhan, dikuduskan untuk layak bagi Tuhan, dikuduskan, diberikan kekudusan itu daripada Tuhan. Satu kali kita dikuduskan, satu kali Tuhan Yesus mati untuk menguduskan dan mengampuni kita. Di Imamat 20 ayatnya ke-8 dikatakan, demikianlah kamu harus berpegang kepada apa? Ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan mengatakan seperti itu. Saat kamu itu hidup gak mengikuti ketetapannya Tuhan, jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu, kamu itu keluar daripada jalan yang diberikan gembalamu untuk kamu jalani. Kamu seperti domba yang hilang, domba yang keluar dari jalur. Maka dari itu, jaga diri kita baik-baik untuk hidup di dalam ketetapan Tuhan. Dan lakukanlah ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Mengasihi saudara-saudara kita, hidup bebas daripada dosa. Ya, jangan kembali jatuh bangun dalam dosa yang sama. Kalau kalian tahu kalian sudah dibebaskan dan dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yang ngapain kalian masih jatuh bangun dalam dosa yang sama? Gak ada yang mengikat kalian lagi. Tuhan sudah bebaskan, kenapa kalian masih jatuh bangun dalam dosa yang sama? Itu adalah kehendak masing-masing daripada kita. Jadi kalau misalnya kita mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Bertobatlah, bangunlah dari dosa kalian sungguh-sungguh. Karena baru saat kalian bertobat sungguh-sungguh, barulah ada yang namanya pengampunan sungguh-sungguh. Gimana mau ada pengampunan sungguh-sungguh kalau misalnya kita tidak bertobat sungguh-sungguh? Ya, saat kita bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh, bangkitlah daripada dosamu, dan tinggallah di dalam ketetapan Tuhan. Jagalah dirimu di dalam ketetapan Tuhan. Ya, karena Tuhan telah menguduskanmu untuk menjadi milik kepunyaannya. Bukan lagi milik iblis, bukan lagi milik diri sendiri, hidup untuk diri sendiri, tapi kamu adalah milik kepunyaannya. Karena Dia yang telah membayar segala harga itu untuk kamu menjadi miliknya, dan bukan milik daripada dosa. Oke? Itu poin ketiga. Sekarang last point, poin keempat. Tuhan mengatakan kepada Yeremia bahwa Ia telah menetapkan Yeremia. Daripada itu kita belajar poin keempat. Tuhan itu menetapkan aku seperti Ia menetapkan Yeremia untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Kita baca sekali lagi ya tadi ya, di ayat Yeremia 1 ayatnya keempat sampai 5, main verse kita. Tuhan mengatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Seperti Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi atas bangsa-bangsa, Tuhan juga menetapkan setiap daripada kita memberitakan perbuatannya yang besar. Menetapkan. Tuhan menetapkan kita jadi apa? Semua orang itu Tuhan kasih ketetapannya masing-masing. Ya, kita belajar dari 1 Petrus ayat yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Aku bacakan buat kalian. Namun kamu, Tuhan katakan, namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa banget ayat ini. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Tuhan itu membentuk kamu, Dia memilih kamu, menguduskan kamu. Kamu adalah umat kepunyaannya Tuhan, miliknya Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu, karena Ia mengenal kamu, memanggil kamu, dan kamu meresponi karena kamu mengenal suara gembalamu untuk keluar daripada kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa sekali. Tuhan itu pilih setiap daripada kita. Tuhan itu pilih Helen, Tuhan itu pilih Max, Elaine, Melissa, Monica. Tuhan itu pilih setiap daripada kita untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar.
Seperti Tuhan memakai Yeremia, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar kepada siapa? Kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, kepada keluarga kita yang belum diselamatkan, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang bahkan kita tidak kenal pun. Tuhan bilang, beritakanlah perbuatanku yang besar. Karena kalian semua di sini adalah alat Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Apakah kamu mau menetap di dalam rencana Tuhan? Atau kamu maunya itu hidup bagi diri sendiri, keluar dari rencana Tuhan dan pikiran Tuhan? Pokoknya maunya rencana aku, apa yang aku pikirkan harus terjadi. Pokoknya semua itu tentang aku. Apakah kalian mau memberitakan perbuatan Tuhan yang besar atau memberitakan perbuatan kalian sendiri? Kalian mau self-centered untuk membuktikan diri, ya kan? Berhentilah melakukan ketetapan yang Tuhan tidak taruh dalam hidupmu. Let it go. Atau kalian akan keluar dari rencana Tuhan, atau kalian akan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupmu. Melangkahlah dalam ketetapan Tuhan mulai dari sekarang. Bukan saat kalian kuliah nanti, bukan saat kalian sudah berkeluarga, bukan saat kalian mungkin sudah tua, tapi melangkah dan berjalan di dalam ketetapan Tuhan itu harus terjadi sekarang. Harus kalian lakukan sekarang. Ya, karena penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan itu ada di situ. Seperti itu. Berhentilah memberitakan perbuatanmu sendiri. Self-centered untuk membuktikan diri kepada dunia. Karena kalau misalnya dilihat dari dunia, teman-teman, Yeremia itu dilihat sebagai orang yang sangat amat tidak sukses dalam pelayanannya. 40 tahun dia kagak didengar-dengerin. Dunia melihat dia apa? Gagal. Nabi ini tuh gagal, gak didengerin, gak dipandang, dilupakan. Itu yang dunia pandang, tapi itu bukan yang Tuhan pandang. Yeremia namanya dicatat sampai sekarang. 2 kitab yang ditulis dimasukkan ke dalam Alkitab karena dia dilihat Tuhan, dia dipandang Tuhan. Meskipun dunia tidak memandang dia dan melihat dia sebagai gagal, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mengatakan dia berhasil di dalam pelayanannya karena dia tetap berjalan di dalam ketetapannya Tuhan. Oke? Maka dari itu teman-teman, marilah kita semua hari ini berjalan di dalam ketetapannya Tuhan. Setiap daripada hal yang Tuhan tidak inginkan di dalam hidupmu, tinggalkanlah. Segala daripada dosa, gosip, atau apapun itu kalian tahu. Kalian yang tahu, mungkin tidak ada orang yang tahu. Berhentilah melakukan itu karena saat kalian bertobat sungguh-sungguh, disitulah baru ada yang namanya pengampunan sungguh-sungguh. Dari situlah baru ada yang namanya pertobatan sungguh-sungguh. Oke? Sekarang itu aja renungan hari ini. 4 poin. Yang pertama adalah Tuhan membentuk aku serupa dengan gambar dan rupanya. Yang kedua adalah Tuhan mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Yang ketiga adalah Tuhan menguruskan aku menjadi milik kepunyaannya. Dan yang keempat adalah Tuhan menetapkanku untuk memberitakan perbuatan yang besar. 4 poin ini pelajarilah. Tanya ke masing-masing daripada pribadi kalian, reflect on it, dan mari kita bertumbuh sama-sama. Oke? Thank you semuanya, itu saja. Aku boleh minta 2 orang untuk sharing sebelum kita tutup di dalam doa penutup? Mungkin bisa Helin sama Monica? Helin dulu boleh? Jadi dari sesi yang ini aku belajar kalau secara duniawi dan secara kayak point of view-nya Tuhan itu biasanya kayak hampir selalu beda lah. Kayak Yeremia gitu. Habis itu kita juga harus berhenti memamerkan semua yang kita lakukan. Cuma kita harus mulai memberitahu dunia apa yang sebenarnya Tuhan lakukan. Good job Helin, thank you so much. Yuk kita kasih love reaction untuk Helin. Thank you Helin, good job. Monica. Apakah Monica bisa unmute? Kalau Monica nggak bisa, mungkin Melisa bisa? Melisa? Melisa?
Oke. Kamu sharingnya di chat is okay. Hari ini di sekolah saya tidak bersyukur dalam rupa saya. Dan sekarang selepas dengar renungan ini, saya baru rasa bersyukur karena kita berupa image Tuhan. Benar sekali. Ya. Jadi saat di sekolah, mungkin banyak teman yang bully, "Ih, kamu berbeda dari kita." Toh, tapi kita semua itu dibentuk oleh Tuhan. Muka kita sekarang, rupa kita sekarang, itulah bentukan Tuhan untuk kita. Itulah yang Tuhan tetapkan untuk kita. Ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk lebih bersyukur ya dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada setiap daripada kita. Jangan compare ke satu sama lain. Berkat Tuhan itu berbeda dan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup masing-masing daripada kita, spesifikasinya juga berbeda. Ya. Jadinya jangan sampai kita insecure, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera karena karena kita compare diri sama orang lain, karena kita merasa kurang cukup ya, seperti itu. Karena kita semua daripada kita itu dibentuk daripada image Tuhan sendiri. Ya, kita adalah kreasinya Tuhan, artworknya Tuhan, seperti itu ya. Apakah dari Kak Marlin, Kak Nira, dan Kak Dian ada mau menambahkan sesuatu? Nggak ada, cukup keren malam ini. Oke, Kak Dian. Cukup belajar banyak dari Yeremia. Makasih. Benar, Yeremia keren ya. Oke, Kak Marlin? Udah ya? Nah, Oke, kalau gitu yuk kita tutup dalam doa penutup. Aku boleh minta kamu Nirna aja, silakan Kak Nirna. makasih. Mari kita satukan hati kita bikin tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama untuk mengikuti PH Teens ini ya Bapa. Semua ini karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, malam hari ini kami boleh belajar dari seorang Yeremia ya Bapa. Bapa, Engkau membentuk kami, Engkau sangat mengenal kami, Engkau juga menguduskan kami, Engkau telah menetapkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ini adalah suatu kebanggaan buat kami, suatu hal yang luar biasa buat kami ya Bapa. Kami sungguh berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami sungguh sangat-sangat berharga di mata-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu belajar setia dan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Malam ini adalah malam yang sungguh luar biasa. Kami boleh belajar 4 poin dari seorang Yeremia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkatilah juga teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ya ini ya Bapa. Engkau buka hati mereka, Engkau ketuk hati mereka ya Bapa. Berilah satu kerinduan di dalam hati mereka, supaya mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami mengikuti Komsel PH Teens setiap Selasa malam ya Bapa. Bapa, Engkau juga berkati adik-adik yang ada di dalam Zoom pada malam hari ini ya Bapa. Mereka telah Engkau bentuk, Engkau juga mengenal mereka, Engkau juga menguduskan mereka, Engkau juga menetapkan mereka menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap langkah hidup mereka, impian mereka, cita-cita mereka. Kami percaya Engkau akan buat mereka berhasil ya Bapa. Engkau juga berkati keluarga besar mereka ya Bapa, orang tua mereka ya Bapa. Engkau pimpin, Engkau tuntun setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, atas cintamu, atas kasih-Mu di setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami ya Bapa, yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa.
Berkatilah kami semua yang ada di sini, yang pada malam hari ini, yang mungkin akan melanjutkan istirahat kami ya Bapa. Berkati kami, jamah hati kami semuanya ya Bapa. Lindungi istirahat kami, lindungi keluarga kami dari mara bahaya, dari orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Kami percaya Engkau akan mendekatkan kami kepada orang-orang baik ya Bapa. Apapun keadaan kami pada saat ini ya Bapa, Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu membimbing kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya, thank you Kak Nirna. Yuk kita on cam, yuk kita mau foto.